warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Melan Amanda Putri dengan NIM 20307021113 dari Prodi B Ilmu Politik UIN Raden Fatah, Palembang. Pada hari ini, saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah saya buat dengan tema sosiologi dan antropologi. Sebelumnya, saya akan mendefinisikan terlebih dahulu apa sih sosiologi dan antropologi itu. Jadi, antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kemanusiaan. Pada dasarnya, antropologi bukan satu-satunya yang mempelajari tentang manusia, tetapi antropologi juga mempelajari tentang manusia dari fisik, hasil dari manusia, berupa kebudayaan. Adapun menurut para ahli, yang pertama, William Kornblum. Ia beranggapan bahwa antropologi adalah manusia yang mempelajari tentang manusia. Yang kedua, Run Pendi. Ia beranggapan bahwa antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kemasyarakatan. Cabang ilmu antropologi ada dua, yaitu yang pertama, antropologi fisik, yang artinya mempelajari aspek-aspek biologis pada manusia, baik masa lampau maupun masa kini. Yang kedua, antropologi hasil panutan manusia. Adapun fase-fase perkembangan antropologi. Yang pertama, fase sebelum abad 18-an. Penjelajah bangsa Eropa membawa pengaruh yang cukup berarti. Fase kedua, pertengahan abad 19-an. Masyarakat telah melakukan evolusi, para ahli antropologi membentuk masyarakat dan kebudayaan memiliki karakter tingkat tinggi. Fase ketiga, permulaan abad ke-20. Sudah muncul fase kolonial melalui jalur perdagangan oleh orang-orang Belanda nih. Jadi orang-orang Belanda sudah masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Fase keempat, sesudah tahun 90-an, manusia yang tinggal di pedesaan memiliki tujuan akademis dan praktis akademis kebudayaan, praktis ilmu yang mempelajari tentang kemanusiaan. Adapun ciri-ciri antropologi, yang pertama harus bersifat empiris. Yang kedua, memerlukan penelitian dalam waktu yang lama, karena antropologi bukanlah ilmu teoritis. Yang ketiga, selalu berkaitan erat dengan sejarah. Yang keempat, memiliki ruang lingkup yang luas. Adapun contoh-contoh konsep antropologi. Yang pertama, kebudayaan. Yang kedua, evolusi. Yang ketiga, daerah budaya. Yang keempat, tradisi. Yang kelima, kekerabatan dan lain sebagainya. Tadi penjelasan antropologi. Sekarang kita beralih ke sosiologi. Saya akan menjelaskan apa itu sosiologi, contoh-contohnya, fase-fasenya, dan lain-lain sebagainya. Jadi sosiologi merupakan pengertian dari ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Dalam berperilaku, sosiologi terdiri dari kata sosius, yang artinya teman atau kawan. Yang kedua, logos, yang artinya ilmu pengetahuan atau kata. Sosiologi menurut para ahli, yang pertama, William Kornblum, dia beranggapan bahwa suatu ilmiah untuk memahami manusia dalam berbagai kelompok dan kondisi sosial. Yang kedua, menurut Max Weber. Max Weber ini beranggapan bahwa sosiologi adalah suatu ilmu pengetahuan umum tentang masyarakat. Cabang sosiologi ada banyak, cuma saya akan menjelaskan 3 poin saja, yaitu yang pertama, sosiologi pendidikan, yang merupakan cabang sosiologi yang diterapkan untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan yang fundamental. Yang kedua, sosiologi agama, mempelajari hubungan antara fenomena yang terjadi dalam masyarakat dan agama. Yang ketiga, sosiologi politik, yang mempelajari tentang fenomena politik dengan mengaitkan variabel sosial dan variabel politik dalam wujud saling keterkaitan antara struktur dan sosial dan lembaganya. Adapun fase-fase perkembangan sosiologi. Yang pertama, fase teologis, mempercayai kekuatan Tuhan, roh, dan dewa-dewa. Yang kedua, fase metafisik, mempercayai kekuatan alam tanpa pembuktian ilmiah. Yang ketiga, fase ilmu pengetahuan positif. Adapun ciri-ciri sosiologi. Yang pertama, bersifat empiris atau realita dan nyata.
organisasi atau kelompok-kelompok sosial. Itu tadi penjelasan poin pertama. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin kedua, mengenai interaksi sosial, masyarakat, dan kelompok sosial. Interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis antara individu dengan individu lain, baik itu per individu maupun per kelompok. Interaksi sosial dibedakan menjadi dua jenis, yaitu interaksi sosial asosiatif dan interaksi sosial disosiatif. Pengertian interaksi sosial asosiatif adalah bentuk interaksi sosial positif yang mengarah pada kesatuan dan kerjasama. Yang kedua, pengertian interaksi sosial disosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang lebih mengarah kepada konflik dan perpecahan baik individu maupun berkelompok. Adapun pengertian interaksi sosial menurut para ahli. Yang pertama, menurut Gilin, ia beranggapan bahwa interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis antara individu dengan individu lain. Yang kedua, menurut Marcionis, ia beranggapan bahwa interaksi sosial adalah hubungan aksi dan reaksi seseorang dalam hubungannya dengan individu atau kelompok sosial lain. Dan masih banyak lainnya yang menurut para ahli. Syarat adanya interaksi sosial. Itu yang pertama, harus adanya interaksi sosial atau kontak sosial. Kontak sosial yang dimaksud adalah misalnya seseorang, saya bertemu dengan teman saya, itu yang dinamakan kontak sosial. Yang kedua, komunikasi. Komunikasi adalah kegiatan saling menafsirkan gerakan, pembicaraan maupun sikap seseorang. Komunikasi itu misalkan saya berkomunikasi dengan teman saya, berarti teman saya udah merespon apa yang saya maksud, apa yang saya inginkan, apa yang saya tujukan gitu. Itu yang dinamakan komunikasi. Ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, orang yang terlibat harus lebih dari satu. Itu harus lebih dari satu. Karena kalau satu sendiri itu bukan namanya interaksi sosial. Yang kedua, dalam interaksi sosial juga ada dimensi waktu, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Yang ketiga, adanya tujuan yang ingin dicapai. Next, penjelasan masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi, dan hukum tertentu, yang mengarah pada kehidupan kolektif yang lebih efisiensi kayak gitu. Unsur dan ciri-ciri masyarakat itu, yang pertama, kemampuan bertahan yang melebihi masa hidup seseorang anggotanya. Yang kedua, adanya sistem tindakan utama yang bersifat swasembada. Yang ketiga, kesetiaan pada suatu sistem tindakan utama secara bersama-sama. Next, penjelasan kelompok sosial. Kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Kelompok sosial juga memiliki tujuan loh. Ia memiliki tujuan untuk mewujudkan penerapan nilai-nilai sosial yang ada dan dibutuhkan dalam suatu struktur sosial pada suatu masyarakat. Ya, saya akan menjelaskan poin ketiga, yaitu contoh analisis studi kasus dalam sosiologi dan antropologi. Pada kali ini, saya akan membahas tentang manajemen pembelajaran daring masa pandemi COVID-19. Cara menghindarnya bagaimana? Cara menghindarnya mudah, dengan cara kita melakukan atau menerapkan 3M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Ini deh, sekarang kan kita disuruh untuk berada di rumah terlebih dahulu atau yang disebut social distancing. Baik,
Baiklah, sekian presentasi dari saya. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan kalian. Dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda, mohon untuk dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.